Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Retna Pramesti. Kali ini aku mau menginformasikan hasil dari analisis tryout yang udah teman-teman kirim nih, sekitar 600 orang. Yang sebenarnya posternya ini udah aku layangkan di IG @mentorloskampus dan di beranda channel YouTube Retna Pramesti. Nah, jadi aku ingin jelasin dulu gimana sih buat baca si hasil analisis tryout ini. Nah, jadi analisis nilai tryout ini adalah pure analisis hasil dari perspektif Reta gitu. Nah, terus ada 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu ketercapaian nilai, analisis nilai, dan kesesuaian urutan berdasarkan keketatan. Sudah aku jabarkan sebelum-sebelumnya bahwa untuk melihat nilai di SBMPTN kan tahun ini memang nggak diumumkan ya untuk berapa-berapanya, tapi kita bisa lihat dari tahun lalu nilainya itu berapa. Nilai tahun lalunya bisa dicek di file top 500 untuk Sosum dan Saintek. Aku udah simpen di description box, jadi download ya. Nah, selanjutnya untuk keketatan kamu bisa cek di web sbmptn.ac.id, lalu kamu klik daftar PTN, kamu klik PTN yang kamu mau, dan kamu cari jurusan yang kamu mau. Di situ, kamu tinggal klik lagi si jurusan yang kamu maunya. Nah, terus, ini ada keterangannya, yaitu untuk P1 adalah pilihan 1 kamu, P2 pilihan 2 kamu, K1 itu keketatan, tadi ya, daya tampung, dibagi peminatnya. Ingat peminatnya tahun 2018. Kenapa? Karena peminat 2018 itu, kita bisa melihat bahwa si pendaftarnya tuh nggak tahu nilai UTBK-nya. Jadi pasti beda dong dengan statistik yang tahun 2019. Terus K2 juga keketatan pilihan 2, R1 itu rataan nilai lolos pilihan 1, dan R2 tuh rataan nilai lolos pilihan 2. Terus di sini aku tuh menyimbolkan warna untuk setiap analisisnya. Jadi ada warna merah darah, merah ati, kuning, orange, hijau muda, dan hijau tua. Gimana tuh? Nah, coba kita langsung aja masuk ke contohnya ya. Ini semua data yang dikirim adalah berdasarkan data pengirimnya gitu. Jadi, aku tuh udah bikin formnya itu, mereka tuh harus ngisi keketatan, harus ngisi nilai rataan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah, itu berarti kan karena kamunya juga gitu yang salah input. Jadi mungkin bisa diperbaiki dengan menghitung ulang sendiri ya. Contohnya yang pertama ini ada dari Adam Maurizio Winata, dia dari Surabaya. Nah, terus dia dari jurusan IPA. Rataan TO1-nya 880, tinggi banget ya. Rataan TO2 828, meningkat. Dan rataan TO3 1005. Wah, udah nembus 1000, tinggal auto milih kayaknya. Terus rata akhirnya setelah aku rata-ratakan tinggal dibagi 3 ya, jadi kayak rataan TO1, 2, 3 dibagi 3 itu sekitar 905. Dia milih pendidikan dokter Unair dan sains data Unair. Nah, secara ketatan itu tuh untuk pilihan 1 ada 5,76%, pilihan 2 6%, rataan untuk pilihan 1 726 untuk masuk FK Unair, dan untuk masuk ke sains data itu sekitar 710. Nah, secara ketercapaian nilai, karena tadi dia nilainya udah 905, berarti udah mencapai dong 726. Nah, berarti dia tuh plus 179 untuk pilihan 1. Jadi udah sangat aman. Untuk pilihan 2-nya, dia tuh plus 195. Nah, analisis nilainya berarti dia tuh udah tercapai dong. Maka harus dipertahankan atau kalau bisa ya dinaikkan gitu. Lalu tuh kesesuaian pengurutan keketatannya, itu udah benar. Dari yang terkecil ke yang besar, 5% ke 6%. Maka itu udah tepat. Peluangnya adalah sangat besar. Peluangnya adalah besar gitu ya. Kenapa? Karena pilihan berdasarkan nilai dan keketatan itu sudah tercapai dan sudah tepat dengan pilihan seperti itu. Semoga konsisten sampai SBMPTN dan good luck. Note-nya adalah jangan cepat puas, semangat terus meningkatkan nilainya. Itu untuk yang simbol warna hijau tua. Ini adalah simbol warna hijau muda. Namanya Himawan Ardiansyah, dia dari Seman Sidoarjo. Dia dari jurusan IPA. Rataan 1-nya 816,75, rataan 2-nya 905, rataan 3-nya 619, dan rata akhirnya setelah aku rata-ratakan nih 780. Pilihan 1-nya teknik perminyakan ITB FTTM, pilihan 2-nya SITH ITB. Kayaknya dia pengen banget deh masuk ITB gitu ya. Nah, terus secara keketatan
Pilihan 1 itu 6,02%, pilihan 2 5,87%. Berarti ini kebalik dong. Harusnya dari yang kecil ke yang besar. Nah, terus secara rataannya, rataan pilihan 1 685, rataan pilihan 2 672. Ketercapaian nilainya, secara nilainya dia udah plus 95 untuk pilihan 1 dan plus 108 untuk pilihan 2. Nah, berarti dia udah tercapai dong berdasarkan targetnya. Maka pertahankan nilainya dan tingkatkan. Namun, secara pengurutan keketatannya ini kurang tepat, karena harusnya dari yang kecil ke yang besar. Nah, tapi kan ini kan pro kontra ya. Maksudnya tuh apakah yang harus prioritaskan tuh nilainya atau keketatannya. Ini tergantung kamu, tapi menurut aku sih nilainya gitu. Jadi dengan kamu pilihan seperti ini juga sebenarnya udah aman, asal kamu nilainya juga konsisten di nilai segini gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau jadiin pilihan 2 jadi pilihan 1 itu udah sangat aman banget. Tapi pilihan 2-nya kamu harus cari lagi yang keketatannya lebih besar biar kamu berpeluang lolos kalau misalnya kamu nggak lolos di pilihan 1. Oke. 3, ini adalah yang simbol warnanya kuning. Nah, kuning itu gimana sih? Dia namanya Guido Rizky, dia dari SMA Ricci 2. Nah, jurusannya IPA juga. Terus nilai rataannya 644,75, rataan TO 1, rataan TO 2-nya naik 676, rataan TO 3-nya turun 648. Secara rata akhirnya dia di 656,25. Dia pengen banget masuk Teknik Sipil UI pilihan 1 dan Pertambangan UPN Jogja pilihan 2. Wow, UI UPN. Oke. Secara ketatan, pilihan 1 udah pas sangat ketat ya, 1,3%. Pilihan 2 tuh 7,8%. Rataan pilihan 1 adalah 687 biar lolos. Rataan pilihan 2 636. Nah, ketercapaian nilainya untuk pilihan 1 dia masih minus 30 gitu. Jadi dia nilainya 650, buat masuknya 680 berarti kan masih minus ya. Terus untuk yang pilihan 2 dia udah lolos, yaitu plus 20, jadi udah aman gitu. Jadi secara analisis nilainya dia udah tercapai di pilihan 2, tapi nggak lolos di pilihan 1 gitu. Belum mencapai gitu ya. Secara pengurutannya dia udah tepat dari yang sangat ketat ke yang longgar. Nah, makanya dia pakai simbol warna kuning. Ini tuh menganalisis dia berpeluang sedang, pilihannya udah mencapai pada pilihan 2, secara ketatan pun udah sesuai, maka lebih baik memperhatikan pilihan 1, apakah benar-benar ingin menembusnya. Jika dirasa pada tryout ke depannya masih belum mencapai lebih baik di pilihan 2, lebih baik pilihan 2 jadi pilihan 1, dan pilihan 2 baru dicari lagi yang ketatannya lebih besar serta nilainya lebih kecil. Ini adalah simbol warna orange. Nah, dia namanya Adinda Hoirunisa dari Seman Wuryantoro dari IPA. Dia nilainya tuh 651, 644 dan 609. Jadi menurun terus ya. Rata akhirnya adalah 635 gitu. Jadi secara rata-rata dia di angka 630-an. Dan pilihan satunya dia pengen masuk ke Ilkom UNS, Universitas 11 Maret. Dan yang keduanya Ilkom UNY. Dia kayaknya berpotensi banget deh di komunikasi gitu ya, jadi pengen banget masuk. Keketatan pilihan 1 adalah 1,49%, keketatan pilihan 2 1,03%. Rataan satunya 639, rataan 2-nya 615 gitu. Jadi secara analisis ketercapaian nilainya dia udah mencapai belum. Nah, untuk pilihan satunya dia belum, masih negatif 4 gitu, tapi bisa ditingkatkan sih menurut aku. Asal kamu harus mencari kesalahan apa sih di tiap TO-nya, jadi kamu bisa ningkatin lebih lagi. Di pilihan 2-nya dia udah tercapai, yaitu udah plus 19. Jadi udah tercapai pilihan 2, maka secara keketatannya ini kurang tepat gitu. Karena apa? Karena dari besar ke kecil, harusnya dari kecil ke besar, 1,4, 1,03. Maka ini masuk ke simbol warna orange. Dan secara peluangnya itu adalah sedang. Pilihannya udah mencapai pilihan 2, namun secara ketatan belum sesuai. Sebaiknya memperhatikan keketatan kedua pilihan menjadi di balik pengurutannya, atau mencari jurusan baru yang ditempatkan di pilihan 2, sehingga dia bisa lebih berpeluang lolos. Jadi jangan cepat puas juga ya, tingkatin terus naik. Nah lanjut ya, kita ke simbol warna merah ati. Tahu kan ya merah ati? Ini kayaknya merah ati deh buat bajunya. Namanya adalah Rizky Bagus, dia dari Seman Sidoarjo. Dia dari IPA. Rataan TO 1-nya dia 0, jadi mungkin nggak ikutan gitu, maksudnya baru ikutan 2 kali. Rataan TO 2-nya 536, rataan TO 3-nya 625, dan rata akhirnya 387. Nah, pilihan satunya dia pengen masuk pembangunan wilayah UGM. Secara ketatan, itu tuh pilihan 1 2,9, pilihan 2 4,95. Jadi udah bener lah ya. Terus rataannya 655 sama 617, sedangkan dia 387 gitu. Jadi belum mencapai keduanya. Maka secara pengurutan udah tepat, tapi dia belum mencapai nilainya. Maka masuknya ke yang merah
hati. Nah, terus ini peluangnya adalah peluangnya kecil, pilihan berdasarkan nilai belum mencapai, namun secara ketatan sudah sesuai. Maka tugasnya adalah meningkatkan dengan nilai minimal untuk masuk ke pilihan 1 dan pilihan 2. Nah, semoga lolos dan jangan insecure, juga cepat menyerah. Semangat terus tingkatkan. Masih ada waktu sekitar 60-an lebih hari lagi. Yang terakhir adalah yang simbol warnanya merah darah. Tahu kan merah darah? Nah, namanya Syahrul Hidayat, dia dari SMK Surabaya. Nilai rata-ratanya 541, 626, 773. Ini naik terus lah ya, bagus. Rata-rata akhirnya 647. Pilihan satunya Teknik Informatika ITS, pilihan duanya Sistem Informasi ITS. Secara ketatan, pilihan 1 itu 4,17%, pilihan 2 2,85%. Rataannya sekitar 700 gitu. Nah, secara ketercapaian nilai dia belum lolos ya, karena masih 640 ke 700, masih kurang sekitar 53. Dan secara pengurutan ketatan dia masih kurang tepat, karena dari besar ke kecil, harusnya dari kecil ke besar. SI-nya dijadiin pilihan 1, itu saran aku. Nah, secara peluangnya kecil, pilihan berdasarkan nilai dan ketatan itu belum sesuai, belum tepat dengan pilihan seperti itu. Tugasnya adalah tingkatkan nilai sampai target, atau jika nilainya masih belum mencapai, lebih baik mengganti jurusan sesuai dengan kemampuan gitu. Jadi lihat di subtesnya kamu tuh lebih besar di mana dan coba cari jurusan baru yang sesuai dengan passion kamu itu. Semoga lolos, jangan insecure dan jangan cepat menyerah. Semangat terus, masih banyak waktu. Nah gitu, ngerti kan? Ya, semoga yang nggak ikutan 600, di antara 600 orang ini, kamu bisa coba sendiri aja ya. Berdasarkan 3 faktor itu, coba gitu, lihat dengan TO-TO yang udah kamu ikutin di berbagai platform, cari nilai tertingginya, dan coba kamu urutkan berdasarkan pilihan kamu gitu. Lolos atau enggak, atau berpeluang atau enggak berpeluangnya kayak gimana, kecil, sedang, atau besar. Oke, nah ini kan cuma ada contoh 6 orang aja berdasarkan simbol warnanya. Buat lengkapnya kamu bisa cek di sini. Oke, gitu aja. Semoga bisa menjawab ketidakpuasan kamu selama ini gitu. Dan dari nilai TO yang kamu bisa komparasikan atau bandingkan satu dengan yang lainnya, kira-kira lolos atau enggak. Gitu aja. Semoga lolos ya SNMPTN-nya dan nilai UTBK-nya mencapai dengan target pilihan jurusan kamu. So, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.